Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh siswi kelas 7 dan kelas 8 A, D, dan C yang saya banggakan. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu diberikan kecukupan dalam nikmat hidup, selalu dimudahkan segala persoalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, tak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan alam, yaitu Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan tabi'i dan tabi'i. Saya yakin kita semua pasti ingin bahagia. Dua hal yang membuat orang itu bahagia. Yang pertama, kita bahagia ketika melihat musuh kita menderita, atau ketika kita melihat orang lain menderita dan kita bahagia melihat orang lain menderita. Yang kedua, ada orang yang bahagia ketika melihat orang lain itu bahagia. Maka poin mana yang Anda ingin pergunakan di sini dalam kehidupan Anda? Dalam kehidupan ini yang kita temukan adalah ada orang yang senang terhadap kita, ada juga orang yang tidak senang dalam hidup kita. Maka dua hal inilah sumber kebahagiaan dari sisi kehidupan kita sebagai manusia. Kita senang ketika melihat orang lain menderita, ada juga kita senang melihat orang lain bahagia karena perbuatan kita barangkali, atau mungkin kita bahagia melihat orang lain bahagia. Mana yang kita pilih? Maka saran saya sebagai guru kalian, perbanyaklah berbuat baik sehingga orang lain bahagia atas tindakan kalian. Dan bahagialah ketika kalian melihat orang lain bahagia, sebab itulah bahagia yang abadi. Ketika Anda sanggup membuat orang lain celaka, membuat orang lain kecewa, sengsara, tapi Anda bahagia dengan hal itu, sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan memperoleh balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Maka teruslah berbuat baik, bersabar. Bahkan di masa pandemi ini, banyak hal yang menguji kesabaran kita. Mulai dari proses belajar mengajar jarak jauh, yang barangkali siswa saya sekalian tidak memiliki kuota dan segala macam, atau mungkin kalian diuji kesabarannya dengan persoalan-persoalan di rumah. Bahkan kita tidak boleh untuk terlalu banyak keluar dari rumah oleh orang tua kita. Maka kita mesti bersabar demi meraih kebahagiaan di masa depan. Saya doakan seluruh siswa saya yang hari ini menyimak video ini, semoga Allah mudahkan kesabarannya dan selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi sepanjang masa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita akan beralih ke materi. Tempo lalu di PJJ sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1 ya, di awal bab 1. Secara umum ya, baik kelas 7 maupun kelas 8 hampir mirip. Cuman saya akan menggunakan bahasa secara umum ya. Nah, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kalau untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 8 adalah kalau untuk kelas 8 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, hampir mirip ya. Oke, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah merupakan kunci pokok sebagai tendensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya sudah katakan, orang kalau seandainya tidak taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka kehidupannya selalu bertentangan dengan kehidupan sosial. Yakinkan itu. Adik-adik sekalian yang saya hormati, tentu Pancasila memiliki lambang. Kalian pasti tahu lambang Pancasila seperti apa, yaitu Garuda. Garuda sudah tidak asing lagi bagi kita. Tentu kita melihat kenapa sih Garuda ini yang harus dipakai untuk sebagai lambang atau simbol negara kita. Di dalam Garuda itu memiliki gambar-gambar. Ada 5 gambar sesuai dengan poin penting Pancasila. Ada 5 gambar yang kita lihat di dalam Garuda, melainkan sebuah simbol Pancasila. Bahkan Pancasila ini adalah sebagai dasar negara.
Nah, untuk memperoleh Pancasila sehingga kokohnya sampai hari ini adalah merupakan perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan perjuangan mereka sampai menegakkan Pancasila ini bukan suatu hal yang mudah. Bahkan sampai mengorbankan keluarga, tenaga, biaya, bahkan materi, bahkan sampai mereka kehilangan nyawa sekalipun demi memperjuangkan Pancasila dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita jangan menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang tidak penting. Untuk memperjuangkan ini, bagaimana dikatakan Pancasila ini sebagai suatu hal yang penting? Coba Anda lihat di lagu-lagu nasional seperti lagu Garuda Pancasila yang karya Sudarnoto, bisa kalian lihat di halaman 2. Coba kalian lihat. Saking pentingnya Pancasila ini bahkan diabadikan dalam sebuah lagu nasional. Dan lagu ini, bahkan lagu-lagu nasional ini, lagu-lagu wajib ini sering dinyanyikan pada saat kita menggelar upacara di setiap hari Senin, upacara hari raya 17 Agustus dan lain sebagainya. Nah, kenapa adanya Garuda serta Pancasila ini? Supaya bagaimana kita untuk bisa melihat kembali bagaimana titik-titik perjuangan para jasa-jasa kita di masa lalu. Mereka dengan perjuangan yang luar biasa menegakkan keadilan dalam dunia ini sehingga terciptalah satu negara, yaitu namanya negara Indonesia. Atas perjuangan siapa? Atas perjuangan orang-orang sebelum kita. Makanya Bung Karno mengatakan, jangan pernah lupa dengan jasa orang sebelum kamu. Jangan pernah lupa dengan jasa-jasa orang terdahulu. Artinya apa? Dari redaksi ini aja bahwasanya kenapa Pancasila, Garuda, bahkan bendera kebanggaan kita merah putih ada saat ini, itu sebagai simbol bahwasanya terdahulu kita perjuangan mereka luar biasa. Dan di dalam isi Garuda ini yang memiliki 5 gambar itu ada harapan-harapan di dalamnya. Kalian tahu sendiri, barangkali saya yakin kalian semua menghafal isi dari Pancasila. Maka isi dari Pancasila sesuai dengan gambar itu adalah simbol harapan untuk bangsa kita ke depan. Maka para tokoh-tokoh kita sebelumnya, apa harapan besar mereka adalah bagaimana untuk bisa menciptakan satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5 hal ini adalah menjadi cita-cita utama para pejuang kita sebelumnya. Maka wajib kita syukuri hari ini atas apa yang kita nikmati hari ini. Sungguh luar biasa perjuangan mereka. Maka sebagai rakyat atau anak muda atau generasi yang akan meneruskan bangsa ini, wajib kita yang pertama mentaati apa yang telah diperjuangkan mereka, dan yang kedua selalu mengingat atas jasa-jasa mereka. Poin penting yang harus kalian ingat. Nah, untuk materi hal ini, untuk di bab 1 ini, baik dimulai dari halaman 1 sampai 2 dan 3, silakan kalian baca-baca di rumah untuk memperluas wawasan. Jangan terlalu terpaku pada apa yang telah disampaikan oleh guru kalian. Silakan kembangkan wawasan kalian agar kalian lebih maju dan lebih berwawasan tinggi. Nah, untuk hari ini, baik kelas 7 maupun kelas 8, saya agak satukan materi ini karena untuk mempermudah supaya videonya tidak pecah. Nah, untuk yang kelas 1, yang pertama, untuk yang kelas 7, yang pertama adalah kalian tentu sudah membaca di halaman 1 dan di halaman 2. Untuk poin pertama, nomor 1, tugasnya. Kita udah masuk ke tugas ya, karena kalian udah 3 periode ya sekarang. Untuk poin pertama nomor 1 adalah tuliskan secara singkat manfaat dari Pancasila bagi bangsa Indonesia.
Nomor 1, tuliskan secara singkat manfaat Pancasila bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya nomor 1 untuk kelas 8. Nomor 1 untuk kelas 8. Nah, di poin A ada arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tugas yang nomor 1 adalah berikan arti menurut kalian masing-masing kedudukan dan fungsi Pancasila. Nomor 1 untuk kelas 8. Nomor 2 untuk kelas 7. Nomor 2 untuk kelas 7. Berdasarkan sejarah yang kalian ketahui, apa tujuan dari BPU PKI? Apa tujuan dari BPU PKI? Untuk nomor 2 kelas 7. Soal nomor 2 untuk kelas 8. Berikan pandangan secara singkat. Menurut masing-masing kalian, tidak boleh sama. Bagaimana cara memiliki jiwa kebangsaan yang berpancasila? Bagaimana memiliki jiwa kebangsaan yang berpancasila? Ketiga untuk kelas 7. Siapa nama tokoh pahlawan Indonesia yang kalian sukai, dan deskripsikan secara singkat mengenai tokoh yang kalian sukai itu. Nomor 3 untuk kelas 7. Jelaskan Pancasila sebagai cita-cita bangsa secara singkat. Jelaskan Pancasila sebagai cita-cita bangsa secara singkat. Maka apa yang saya bacakan tadi merupakan tugas pertama untuk kelas 7 dan juga tugas lanjutan untuk kelas 8. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, saya harap kalian semua bisa menyimak sendiri tanpa harus bersandar ke teman-teman kalian. Misalnya, kalian hanya menerima screenshot dari teman kalian atau mungkin catatan dari teman kalian. Boleh jadi itu salah gitu. Apa salahnya kalau kalian menyimak sendiri? Jadi kalian bisa menggunakan segala sesuatunya dengan pemahaman sendiri. Dan apa-apa yang saya bacakan tadi itu tidak boleh sama dan akan mengurangi nilai kalian sendiri. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga PJJ kalian selalu lancar dan kerjakan semua PJJ yang diberikan oleh gurumu, karena penilaian sekarang itu tidak lagi menggunakan penilaian tatap muka, melainkan penilaian daring atau penilaian jarak jauh. Sehingga apa yang kalian lakukan hari ini, proses belajar mengajar secara jarak jauh yang kalian lakukan dengan guru kalian hari ini merupakan bagian dari penilaian yang akan kalian terima untuk dimasukkan di dalam rapor kalian. Maka jangan menganggap sepele hal ini. Diupayakan semaksimal mungkin. Ini adalah ujian ya buat kita semua. Apabila kalian memiliki kekurangan di bagian apa aja, mungkin bermasalah dengan kuota dan segala macam, akan ada upaya dari pemerintah selanjutnya setelah ini. Ada rencana-rencana dari mereka untuk menangani hal-hal semacam ini nanti. Kita doakan semoga kita dipermudahkan terus. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap semoga bermanfaat untuk kalian, meskipun sedikit. Silakan dibaca lagi, baca lagi, supaya mempermudah kalian belajar. Kelak kalau kalian UAS nanti, mempermudah juga untuk menjawab soal-soalnya. Nah, untuk mengirim tugas, 2 yang akan saya peroleh. Yang pertama, foto hasil dari catatan kalian. Foto hasil dari catatan kalian. Yang kedua adalah foto diri kalian beserta hasil tulisan kalian seperti ini. Jadi 2 gambar ya.
Nah, lebih bagusnya lagi kalau 3 foto beserta ketika kalian mencatat. Itu lebih bagus. Agar setidaknya menambah nilai. Nah, saya harap tidak ada pertanyaan, Pak, ini, gimana itu. Silakan disimak ulang. Nah, supaya ini sedikit tegas, supaya kalian memiliki kepribadian yang matang dalam mengerjakan segala sesuatu. Jangan selalu mempercayai orang lain untuk mengerjakan segala sesuatu punya kita. Kerjakan sendiri. Kita belajar untuk mandiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.